Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Tarisa Rabis Azahra, absen 33. Halo, perkenalkan nama saya Nisinta Eleanor Sinurat dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 29 dari kelompok 7. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang generator. Generator merupakan sebuah alat yang mampu menghasilkan arus listrik. Nah, setelah itu saya akan membahas generator AC atau generator arus bolak-balik yang sering juga disebut dengan alternator. Generator AC ini bekerja menggunakan prinsip elektromagnetik yang dihasilkan oleh komponen yang ada di dalamnya. Generator ini terdiri dari dua komponen, yaitu rotor dan stator. Rotor itu merupakan komponen yang bergerak atau berputar dalam medan magnet, sedangkan stator itu bagian magnet yang tetap atau tidak bergerak sebagai sumber magnet yang terbuat dari beberapa kumparan kawat. Cara kerja dari generator AC ini yang pertama adalah kumparan yang berada di tengah magnet yang di antara kutub utara dan selatan ini digerakkan atau berputar, lalu muncul perubahan flux magnetik. Setelah itu muncul juga gegel induksi dari kumparan yang dialirkan ke cincin. Setelah itu dialirkan lagi ke sika karbon dan berubah menjadi listrik yang dapat kita gunakan. Seperti gambar yang ada di PPT ini. Nah, rumus GGL induksi ialah flux magnet sama dengan B atau medan magnet dikali A luas kumparannya dikali cos theta. Cos theta ini, si theta ini bisa diganti atau diubah menjadi omega dikali T. T ini adalah waktu. Nah, setelah itu induksi GGL ini rumusnya adalah min N atau jumlah lilitan dikali dengan delta flux magnet per delta T atau waktu. Nah, setelah itu GGL induksi sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin omega T yang merupakan turunan dari rumus sebelumnya. Nah, cara mencari GGL max yaitu menggunakan rumus yang tadi atau rumus dari GGL induksi yang dimana N dikali B dikali A dikali omega sin omega T sama dengan GGL max dikali sin omega dikali T yang menghasilkan GGL max sama dengan B dikali A dikali omega dikali N. Nah, WT ini diambil dari sudut 90 derajat. Nah, arus listrik AC ini memiliki karakter unik yang nilai arus yang fluktuatif dari positif hingga negatif. Tiap-tiap posisi kawat memiliki nilai arus yang berbeda-beda seperti yang sebelumnya yang nilai maksnya 90 derajat dan akan kembali bernilai sama jika kawat rotor kembali ke posisi 0 yang telah berputar 360 derajat. Gambar di atas tadi adalah gelombang sinusoidal arus listrik yang dibangkitkan oleh generator AC. Gambar sebelah kirinya itu adalah ilustrasi penampang generator AC dengan berbagai posisi kawat rotor. Sedangkan gambar yang ada di sisi kanan adalah grafik sinusoida. Arus listrik AC dengan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah nilai arus listrik. Oke, selanjutnya kita belajar generator DC. Tadi kan sudah disebutkan, generator itu merupakan alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
Pada generator DC itu menghasilkan arus listrik DC atau arus listrik searah. Sedangkan yang sudah kita pelajari tadi itu, kalau listrik AC itu merupakan arus listrik bolak-balik. Pada generator DC ini menggunakan cincin belah, sedangkan pada generator AC itu menggunakan cincin geser. Bisa dilihat gambarnya ya. Selanjutnya kita masuk ke konsep generator DC. Sebenarnya konsepnya itu mirip dengan generator AC. Bedanya itu tadi ada di logam, cincin logamnya. Nah, pada generator AC cincin logamnya itu penuh. Sedangkan kalau pada generator DC itu cincin logamnya itu dibelah. Dari dibelah ini ternyata membuat perubahan gegel induksinya. Gegel induksi yang dihasilkan bisa kita lihat ya pada gambar di sini. Nih, grafiknya. Rumus gegel induksi itu kan NBA sin omega T. Kalau dibelah, otomatis yang diterima oleh cincin itu hanya setengah fasenya aja kan. Nah, hasilnya itu jadi dia tidak positif terus ke negatif. Nggak kayak gitu, tapi jadi positif lagi. Kenapa? Karena di sini yang bagian setengah lainnya itu membalik dari yang seharusnya negatif jadi positif yang atas itu. Makanya dia bisa menghasilkan listrik DC yang nilainya itu selalu positif. Jadi grafiknya itu dia kayak gini, nggak ada yang ke bawah ya, nggak ada yang negatif, jadi dia selalu positif nilainya. Nah, rumus gegel maksimumnya itu ada NBA omega. Nah, keterangannya itu bisa dilihat di sini. Epsilon itu merupakan gegel induksi, omega itu merupakan kecepatan sudut putaran rotor, N itu merupakan jumlah lilitan kumparan, B itu medan magnet, dan A itu luas kumparan. Selanjutnya itu ada prinsip kerja generator. Pada dasarnya gaya gerak listrik atau gegel itu diperoleh dari memanfaatkan perubahan medan magnet. Nah, sumber buat mendapatkan energi kinetik atau energi gerak itu kan bermacam-macam. Misalnya bisa dari gerakan air, udara, atau panas yang memutar kumparan. Terus gimana nih proses kerja konversi energi gerak bisa jadi energi listrik? Jadi kalau elektron itu kan didapatkan dengan adanya perubahan medan magnet dan yang berperan buat bisa mengubah langsung jadi energi listrik itu merupakan slip ring yang ada pada generator listrik yang bentuknya itu berupa cincin bulat dan ada 2 buah pada generator listrik. Di sini catatan ya, pada generator AC slip ringnya itu berbentuk cincin penuh, sedangkan pada generator DC itu berbentuk cincin belah. Selanjutnya, dari berputarnya kumparan itu menyebabkan adanya perubahan flux magnet dan menghasilkan gegel induksi serta arus induksi. Selanjutnya dari situ komutator ini berfungsi mengubah arus listrik AC menjadi DC pada generator DC. Sedangkan cincin luncur ini berfungsi menghasilkan arus listrik AC pada generator AC. Jadi, materi yang saya akan bawakan itu pengaplikasian generator AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, yang pertama itu kita bahas pengaplikasian generator AC. Nah, karena dia selalu mengalir dua arah atau bolak-balik, adapun sumber tegangan dari arus listrik AC antara lain arus listrik dari PLN, contohnya terus genset, dinamo, dan turbin angin. Contoh pemanfaatan arus bertipe AC berkaitan erat dengan listrik yang dihasilkan PLN, karena pada dasarnya PLN memproduksi arus listrik AC yang menjadi sumber daya pada perangkat elektronik saat ini. Lalu, tadi kan sempat disebut dinamo ya. Nah, gimana sih prinsip kerja pada dinamo sepeda? Nah, poros dinamo dihubungkan dengan roda sepeda. Sehingga ketika roda berputar, poros dinamo akan ikut berputar dan akan memutar magnet silinder dalam kumparan sehingga menghasilkan garis gaya magnet yang berubah-ubah. Maka terjadilah gaya gerak listrik induksi pada ujung-ujung kumparan. GGL induksi yang timbul tersebut digunakan untuk menyalakan lampu. Oke, selanjutnya. Pengaplikasian generator DC. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh pemanfaatan arus listrik DC terlihat pada peralatan seperti komputer, laptop, televisi, lampu LED, dan sebagainya. Arus listrik DC juga dapat dikemas dalam bentuk aki atau dapat disebut elemen basah. Aki tersebut dapat digunakan pada kendaraan bermotor dan mobil yang membutuhkan daya listrik besar namun tegangannya kecil. Nah, tadi kan disebut aki. Nah, ini kita bahas genset. Kenapa kita bahas genset? Karena dalam genset juga harus dilengkapi dengan aki untuk memberikan daya DC pada mesin panel yang di kalimat terakhir. Gimana sih cara kerja genset? Nah, genset itu bekerja 10 detik ketika listrik padam. 10 detik berikutnya tenaga listrik di-switch ke genset, saat itu lampu bisa menyala kembali. Nah, cara kerja generator genset yang memberikan suplai listrik setelah 20 detik ini ditopang oleh AVR, atau Automatic Voltage Regulator. Nah, panel pada genset harus dilengkapi dengan timer dan memiliki alat penyimpangan daya DC untuk menghidupkan mesin yang ada pada panel tersebut saat daya listrik terputus dari PLN. Nah, genset juga harus dilengkapi dengan aki untuk memberikan daya DC pada mesin panel. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama. Sebuah kumparan generator arus bolak-balik dengan 100 lilitan mempunyai luas penampang 30 cm persegi. Kumparan berputar pada daerah bermedan magnet 40 Tesla, tegak lurus penampang kumparan. Jika frekuensi putaran 60 Hz, berapakah GGL maksimum yang dihasilkan oleh kumparan tersebut? Nah, tadi kan Dani juga kelihatan ya diketahuinya. Nah, diketahuinya N-nya itu banyak lilitan itu kan 100. Lalu, luas penampangnya itu 30 cm persegi. Oh ya, di situ kurang tanda perseginya. Itu tipe. Nah, 30 cm persegi itu sama dengan 30 kali 10 pangkat min 4 meter persegi kan. Nah, lalu medan listriknya itu 40 Tesla. Atau medan magnetnya yang 40 Tesla itu tegak lurus penampang kumparan itu kan. Nah, lalu diketahui juga di sini kan diketahui itu frekuensi putarannya yaitu 60 Hz. Jadi, cara mencarinya itu kita pakai persamaan ini, pakai persamaan induksi generator. Yaitu B dikali A dikali omega dikali N dikali sin omega T. Nah, tinggal dimasukin aja, kan itu kan ditanya berapakah GGL maksimum yang dihasilkan oleh kumparan tersebut. Nah, di sini tuh diketahuinya kan frekuensi ya, jadi ya kita mencari omeganya dulu. Nah, cara cari omeganya itu, omega itu sama dengan 2pi kali F. Jadi tinggal dimasukin aja, tinggal dimasukin angka-angkanya yang tadi udah diketahui, jadi 40 dikali 10 kali 10 40 kali 30 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 pi dikali 60. Nah, itu yang tadi nyari omeganya dikali N atau lilitannya yaitu 100 kan. Nah, di sini nolnya bisa dicoret, 40 nolnya dicoret, 30 nolnya dicoret, 100 nolnya dicoret 2. Jadi sama dicoret sama yang ini nih, min 4-nya, pangkat min 4. Jadi sisa 4 kali 3, 12 sama 60 kali 2, 120 pi. Jadi sama dengan hasilnya 1440 pi volt. Tuh. Lanjut soal yang kedua.
Nah, soal yang kedua itu sebuah generator memiliki luas bidang kumparan 300 cm persegi yang terdiri atas 800 lilitan. Nah, berada dalam medan magnetik tetap 9 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Apabila kumparan diputar pada kecepatan sudut sebesar 40 radius per second, tentukan berapakah volt GGL maksimum yang akan dihasilkan oleh generator tersebut. Nah, diketahui di sini kan N-nya sama dengan 800 lilitan. Dan luas penampangnya itu, luas bidang kumparannya itu 300 cm persegi, sama dengan 30 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Lalu, medan listriknya itu 9 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Dan omeganya itu sama dengan 40 radius per second kan, atau sama dengan 40 radius kali second pangkat min 1. Nah, yang ditanya itu GGL maksimumnya, yaitu rumusnya kan B dikali A dikali omega dikali N. Ya udah tinggal dimasukin aja angka-angkanya, yaitu 9 kali 10 pangkat min 2 dikali 30 kali 10 pangkat min 2 dikali 40 dikali 800, sama dengan hasilnya 86,4 volt.